A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa dalam keadaan sehat. Dan kita juga harus terus bersyukur karena diberikan nikmat yang tertinggi oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa terus melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, like dan komentar yang sifatnya membangun. Karena di dalam video ini saya akan berusaha keras bagaimana untuk mengupas tuntas tentang kehidupan manusia, tentunya berdasarkan kitab-kitab kuno. Untuk itu, dukungan dari sahabat semua sudah pasti saya harapkan. Pujangga di tanah Jawa adalah seorang yang sangat luar biasa. Ramalan Jongko Joyoboyo, karya Ronggo Warsito adalah sesuatu yang sangat istimewa. Selain beliau ini mempelajari sebuah keilmuan secara realita melalui kajian-kajian penelitian, beliau ini juga selalu menggunakan metode Sasmi Tanika ini, yaitu petunjuk-petunjuk dari alam astral. Sesuatu yang realita digabungkan dengan yang goib. Pada waktu itu masyarakat Jawa bukan tidak percaya dengan namanya takdir. Bagi masyarakat Jawa, takdir tetaplah ada. Namun bukan tidak mungkin bahwa takdir itu bisa dirubah melalui akal dan pikiran. Tentunya kita bisa menentukan takdir kita. Di dalam filsafat Jawa itu disebutkan manunggaling rasa. Kita akan bisa merasakan sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, dengan cara yang ilmu gaib. Disinilah para pujangga lalu menulis sebuah kitab yang sangat luar biasa, yang sampai saat ini terbukti cocok dan sesuai. Seperti pada kesempatan kali ini kita berjumpa, saya akan terus membahas tentang perwataan manusia berdasarkan hari atau tanggal kelahiran, berdasarkan buku kelahiran. Kali ini yang akan kita bahas yaitu panjenengan yang lahir pada tanggal 16, yaitu masuk dalam hitungan wuku pahang. Condro daripada wuku pahang adalah tampak
pulau dari jauh. Teman-teman bisa bayangkan, kalau kita misalnya naik perahu atau apa, atau kita berdiri di pinggir pantai atau laut, kita memperhatikan di seberang lautan dan jauh di sana ada sebuah perahu, lalu di balik perahu itu ada sebuah pulau, nah, tentunya akan sangat indah dan menyenangkan. Makna daripada Wuku Pahang atau condro daripada tampak pulau dari jauh adalah selalu ada pengharapan, ada kehidupan. Inilah Wuku Pahang. Perwataannya seperti apa Wuku Pahang yang lahir pada tanggal 16 ini? Orangnya baik, boleh dibilang bersih hatinya atau suci hatinya. Namun di dalam kolbunya, di dalam hati yang paling dalam ini tersimpan aneka ragam perasaan yang dapat menimbulkan derita atau keprihatinan. Teman-teman bisa bayangkan kalau kita melihat sebuah pulau di seberang sana, ini terlihat sangat indah, terlihat sangat mempesona, namun kita akan sulit menjangkaunya. Apa yang kita rasakan? Tentunya kita akan merasa terenyuh, merasa sedih, dan lain sebagainya. Inilah perwataan yang dimiliki oleh Wuku Pahang atau yang lahir pada tanggal 16. Pengharapan-pengharapan yang ada pada dirinya ini boleh dibilang terlalu besar, sehingga mengakibatkan panjenengan yang lahir pada tanggal 16 masuk hitungan Wuku Pahang ini akhirnya menyiksa diri panjenengan. Panjenengan terlalu menyimpan sesuatu hal yang istilahnya kalau hal itu menyakitkan, itu selalu panjenengan simpan terus dalam hati. Ini akan merugikan. Misalnya terjadi sengketa, ya, perselisihan dengan keluarga Anda, dengan teman Anda, dengan pasangan Anda yang lahir pada tanggal 16 ini disimpan di dalam hati. Nah, untuk apa disimpan? Persoalan itu kalau ada, ini saran saya ya, itu cepat-cepat diselesaikan. Ya sudah, kalau sudah dibicarakan dilupakan begitu saja. Untuk apa disimpan-simpan? Karena kehidupan kita ini tidak mengacu atau tidak mengulang masa lalu. Kehidupan kita ini menuju masa depan. Melalui kitab kuno yang saya baca dan akhirnya saya wedar sampaikan kepada teman-teman, inilah kita harus bisa mengkaji diri kita, selalu mengevaluasi diri kita. Ini penting, makanya video ini saya bilang penting. Nah, yang lain pada Wuku Pahang, karena banyak derita dan keprihatinan itu sebetulnya datangnya dari panjenengan sendiri, harus berubah pola. Ya. Perlambangnya apa? Perlambangnya adalah banyak burung yang terperangkap. Nah ini, seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Panjenengan itu kalau ada masalah atau persoalan itu selalu disimpan di dalam hati. Dan untuk apa masalah disimpan? Sekali lagi nih saya ingatkan, karena memiliki perlambang seperti burung yang terperangkap. Banyak sekali burung yang terperangkap. Ini sangat merugikan. Jadi banyak sekali hal-hal yang negatif yang panjenengan simpan, akhirnya menjadi dendam. Ya, kita tidak baik kalau kita menyimpan dendam. Karena dendam, iri, dengki, ini akan merusak diri kita sendiri. Misalnya kita iri dengan orang lain, kita dengki dengan orang lain tidak merasa, tidak tahu. Nah, kita sendiri yang merasakan. Ini kan aneh. Ya, jadi tidak perlu kita menyimpan dendam, perasaan kepada orang lain, merasa ini nggak penting itu. Ini akan menjerat panjenengan sendiri. Panjenengan nggak bisa maju, hanya memikirkan orang lain, sementara panjenengan lupa memikirkan diri sendiri. Nah ini ya Wuku Pahang, perlambangnya banyak burung yang terperangkap. Ini harus hati-hati. Bahayanya apa? Karena panjenengan itu selalu menyimpan suatu persoalan di dalam hati. Ini bahayanya yang selalu menimpa panjenengan ini teraniaya. Jadi kehidupan panjenengan ini nelongso teraniaya, ya.
merasa dikucilkan, merasa ditinggalkan dengan orang, merasa disakiti dengan orang. Ini bukan dari mana-mana datangnya. Nah, ini datangnya dari pola pikir panjenengan sendiri. Itu ya. Nah, bukan berarti segala persoalan dan permasalahan yang ada pada panjenengan tidak ada solusi. Inilah hebatnya para pujangga kita dari tanah Jawa. Menulis sebuah kitab, selain dia membicarakan persoalan yang dihadapi, khususnya kali ini yang kita bahas, panjenengan yang lahir pada tanggal 16 masuk dalam hitungan wuku paham. Ya, masalahnya sudah saya sampaikan, sekarang solusinya apa? Panjenengan harus melakukan selamatan, doa ritual sengkolo. Syaratnya apa? Syaratnya panjenengan harus mencari jambu kelampok jumlahnya 100 butir serta buah umbi-umbian. Jadi jangan lupa ya, jambunya 100 butir dan buah umbi-umbian. Buah umbi-umbian itu apa? Ya, bengkoang, ya kan, singkong, ubi jalar. Yang pasti buah yang tertanam di dalam tanah. Itulah disebut umbi-umbian. Setelah semua komplit, lalu doa. Doanya bagaimana? Ya, ini yang sangat sulit ini saya jelaskan. Harusnya panjenengan panggil saja seorang spiritualis yang bisa mendoakan panjenengan. Agar apa sih semua ini dilakukan? Ya agar kalis ing sambekala. Agar apa? Agar semua permasalahan yang panjenengan hadapi tadi tidak terjadi. Ya, itu saja sahabat ya yang lahir pada tanggal 16 masuk wuku paham. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, bagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Saya tidak peduli dengan adsense, dengan jumlah banyaknya penonton. Mungkin dari teman-teman belum pada menyadari bagaimana menonton tontonan yang penting dan yang perlu untuk kehidupannya. Ya mungkin belum menyadari, ya tidak apa-apa. Yang pasti saya terus ini berkreasi, saya akan terus menjaga kuantitas, jadi saya akan rutin mengupload video ini agar apa? Agar di channel ini komplit nanti tentang apa? Tentang ilmu kasepuan, tentang karya-karya para pujangga yang ada di Nusantara. Sebuah cerita dari para pujangga kuno tentang perhitungan waktu, hari, bulan, dan tahun telah tertulis di dalam kitab. Ini bukan hanya kajian semata, namun semuanya telah diracik dengan ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu tak kasat mata. Melalui tayangan video Pitruno Pamungkas ini, saya akan terus berbagi kepada sahabat. Dan jangan lupa tonton saya terus di video selanjutnya. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, dan komentar yang sifatnya membangun.